A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil ukhuwah islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan Iqra, kawan-kawan Muslim Perth, dan juga jamaah Facebook Iqra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini adalah hari ketiga ya Pak. Ya, hari sesi ketiga pertemuan kita di sesi coaching series ini. Saya alhamdulillah di hari ketiga ini sudah cukup terbiasa dengan cuacanya, trafiknya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, wabil khusus kakak kelas saya Ramdan Rabbani, Teknik Geofisika 2003 IPB, teman kakak kelas sekaligus guru, pembimbing, mentor yang sayang sama adiknya, dan insya Allah menjadi wasilah kehadiran saya di Perth. Dan juga saya menyapa Ukhti Tita Salafiyah, istri dari Kak Ramdan Rabbani, teman kuliah seangkatan Pak di ITB angkatan 2004 ya. Jadi Masya Allah tabarakallah, hari ini Allah tetap pertemukan dalam keimanan ukhuwah Islamiyah. Saya terima kasih hari ini berwarna, diajak jalan-jalan sama Mbak Imelda dari zuhur sampai maghrib, Kings Park, Fremantle, keliling-keliling Perth ya. Alhamdulillah wa syukurillah, saya terima kasih. Terima kasih juga kepada ibu-ibu, stok makanan satu kulkas Pak Yusuf penuh. Jadi saya deklarasi sehari setengah ke depan tolong jangan ada suplai lagi, karena bingung ngabisinnya. Ya, semuanya dikasih, ada gulai, ada iga, ada bihun, ada perkedel, ada telur, nasi kuning, nasi putih. Ya Allah tabarakallah, ada donat, ada Masya Allah tabarakallah. Ya. Barokah ya, ada di Perth ini insyaallah. Kajian muslimah hari ketiga juga makin ramai, tadi banyak tamu. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya bahagia sekali polanya pagi kajian muslimah, malam sesi coaching bisnis. Dan memang di Perth ini jujur saya diistirahatkan, karena biasanya di Indonesia satu hari bisa 4-5 agenda, dari kuliah subuh sampai jam 11 setengah 12 malam. Nah di Perth ini Masya Allah tabarakallah ya. Bisa qiyamul lail, subuh berjamaah, pulang sarapan, tidur, dijemput kamus, habis pulang kamus tidur, jalan, makan, pokoknya Masya Allah barokah. Maka saya mendoakan kebaikan untuk antum semua, amin. Mas Arif tadi pagi yang sudah nyetir Torli ya. Makasih banget, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk pada kesempatan coaching bisnis seriesnya ya. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita membangun produk unggul. Alasannya kenapa? Intinya satu, supaya menang di market. Supaya menang di market. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bicara tentang membangun produk yang unggul, saya akan cerita dulu tentang Blue Ocean dan Red Ocean. What does it mean, Blue Ocean dan Red Ocean? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada produk banyak, ada produk pilihannya banyak. Ini produknya sama nih, A, B, C,
namun pembelinya sedikit. Pembelinya sedikit. Ini disebut dengan red ocean. Red ocean. Kenapa disebut dengan red ocean? Karena dulu ada 100 ikan kecil. Ada berapa ikan kecil? 100 ikan kecil. Satu hiu makan 2 ikan kecil sehari. Ada 1 hiu di dalam perairan itu. Maka bisa untuk 50 hari kan? Karena 1 hiu makan 2 ikan kecil. Tiba-tiba datang 50 hiu. Ikan kecilnya 100. Apa yang terjadi? 1 hari semua ikan kecil habis. Karena 1 hiu makan 2 ikan kecil. Besok sesama hiu saling makan-memakan. Maka tumpahlah darah. Nah, itulah asal mula dari red ocean. Terlalu banyak pemain padahal makanannya dikit. Orang mulai banting harga. Laundry kiloan di Indonesia itu kayak gitu. 9.000, sebelah sana 8.000. Dia bilang enggak 6.500, sebelah sana 4.500. Karena pemain mulai banyak. Bisnisnya low entry barrier. Apa itu low entry barrier? Mudah untuk ditiru. Bisnis yang mudah untuk ditiru itu pasti ujungnya red ocean. Jual pulsa. Dulu orang jual pulsa bisa billing 2 miliar, 2 miliar setengah. Begitu sudah ada pulsa elektronik, e-kios dan seterusnya, banyak pemain, orang sudah mulai kehilangan periuk. Jadi selalu begitu. Jadi ketika dia supply di atas demand, ya ini supply, lalu ini demand, permintaan. Jika posisinya begini, nah, jadi demand lebih kecil daripada supply lebih besar daripada demand, pasti apa? Red ocean. Nah, kapan itu kita mendapatkan yang namanya blue ocean? Ketika produknya cuma satu-satunya. Anda cuma satu-satunya, the one and only. Ya, bukan monopoli, tapi memang yang bisa seperti Anda cuma Anda. Peminatnya banyak. Ya, ini demand. Bentuknya begini. Ini supply. Supply-nya sedikit. Maka ini Anda masuk dalam kaidah apa? Blue ocean. Blue ocean. Samudranya masih sangat luas. Blue ocean. Samudranya apa? Sangat luas. Nah, malam hari ini kita belajar ke atas. Gimana caranya kita masuk blue ocean? Blue ocean strategy. Sama-sama cuci gorden, tapi gimana supaya masuk blue ocean? Sama-sama kelas taksin, tapi gimana caranya masuk blue ocean? Sama-sama pusat dakwah center, tapi gimana caranya masuk blue ocean? Sama-sama konsultan, gimana caranya masuk blue ocean? Itu yang kita bahas hari ini. Siap? Oke. Sebelum saya masuk ke sana, Bapak Ibu sekalian, saya akan jelaskan dulu 4 tekanan Porter, 5 Porter forces dalam bisnis. Jadi yang namanya bisnis itu, ya, bisnis itu dia pasti ditekan 4 arah. Yang pertama, dia ditekan, dibargain oleh yang namanya buyer. Ya, buyer. Porter menyebutnya bargaining of buyer. Apa namanya? Bargaining of buyer. Gimana buyer menekan bisnis? Gimana buyer menekan produk? Kan bisnis ini isinya produk. Gimana dia tekan bisnis kita? Bisa nggak lebih cepat? Bisa nggak lebih murah? Ya, bisa nggak lebih banyak daripada ini? Seperti Bapak kemarin kan? Bisa nggak harganya lebih low lagi? Gitu kan? Kata customer kan? Itu namanya apa? Tekanan dari buyer. Ya. Porter
force of business. Materi MBA ya. Jadi pertama dia ditekan sama buyer. Buyer itu menekan terus. Makanya kita harus punya produk yang bisa menjawab tekanan dari buyer. Saya minta lebih cepat, bisa. Bisa lebih banyak dari ini nggak? Bisa. Tapi harganya masuk, bisa. Itu baru produk unggul. Kalau misalnya ada, ya kalau misalnya mau bagus ya mahal. Nah itu semua orang juga bisa Pak. Bagus, mahal, everyone can do it. What is business trend? Bagus, murah. Nah itu yang orang bisa kerja. Dia ditekan apa lagi Bapak Ibu sekalian? Dia ditekan oleh yang namanya supplier. Supplier ini juga nekan. Kamu bisa ambil lebih banyak nggak? Kalau nggak saya nyuplai ke yang lain. Bisnis kekebusana, bisnis fashion yang pernah saya pimpin itu salah satunya itu terkena tekanan supplier. Jadi ada yang nyuplai bahan ke kami, yang kami nggak ambil brandnya, sehingga dia mengkader perusahaan lain, membuat baju muslim yang sama, kekuatannya di motif. Jadi dia mengkader perusahaan yang lain. Akhirnya muncul merek-merek yang secara kualitas mirip-mirip sama kita karena suppliernya sama. Jadi supplier ketika nggak bisa Anda jawab serapannya, maka dia akan belok yang lain. Jadi ketika Anda bikin produk, Anda juga harus mikir gimana caranya produk Anda ini juga bisa menutup, membungkam arus supply dari supplier supaya dia nggak nyuplai orang lain. Berikutnya Anda ditekan oleh kompetitor. Kompetitor ini dia bawa program namanya substitute. Apa yang bikin Coca-Cola nggak bisa leading di Indonesia? Karena ada sosro, ya kan? Kalau Anda lihat peta minuman cepat saji di Indonesia, itu marketnya dipimpin oleh teh botol. Karena di Indonesia apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Coca-Cola nggak punya tempat. Kenapa Coca-Cola nggak punya tempat? Karena dihajar oleh produk yang namanya substitute. Maka waktu Anda bikin produk, Anda harus juga mikir, produk ini bisa disubstitut nggak? Makin besar celah substitusinya, maka makin besar orang bisa masuk ke dalam market Anda. Tapi makin kecil substitusinya, susah. Jual seafood, oke. Jual gurita, baby gurita, oke. Jual salmon, oke. Tapi saya jual salmon jantan, tak pernah nikah. Nah, langsung sempit. Nggak ada substitusi lagi. Kawan saya bikin restoran jago Jowo. Jadi ayam kampung pejantan. Khusus ayam kampung pejantan. Sudah, dia main di pasar itu. Fokus. Nah makanya produk itu harus dipikir kekuatannya. Nah lalu berikutnya si produk itu juga pasti akan ditekan oleh namanya new entrance. Kalau new entrance dia lebih pada merusak bisnis model. Gojek merusak bisnis model perbankan. Kalau Anda ke Indonesia kan ada namanya aplikasi Gojek, ya kan? Pertama orang Gojek, pesan ojek, lama-lama GoMasak, lama-lama Gojek bilang bikin GoPay. Lama-lama kita ubah mata uang kita ke GoPay. Secara nggak sadar, Gojek ini dia berubah dari perusahaan tanda petik transportasi, sebetulnya sekarang udah ke perusahaan finansial. Dia menguasai mata uang dan dia ngunci transaksi. Kenapa dia masuk lewat Gojek? Karena dengan dia menggunakan Gojek, GoFood, GoSend, dia melihat sebaran market. Kan kelihatan kan? Orang mobilisasinya dari mana ke mana, berapa konsumsi transportasi per orang, tiap malam makan apa aja. Apa yang dibaca oleh Gojek? Behavior. Begitu dia baca behavior, dia tampung semua uangnya jadi lembaga finansial. Itu Gojek. Nah, new entrance itu suka merusak bisnis model yang lama. Kayak misalnya Anda punya majalah, kayak misalnya Grup Gramedia hancur karena bisnis online. Ya. Detik.com pelan-pelan menghantam. Ya. Nah, sekarang sudah mulai banyak Viva News, Kompas.com dan seterusnya.
Yang awalnya media itu printed, ya, printed media berubah jadi online media. Ini semua ada di 4 business forces. Nah, jadi gimana supaya kemudian kita menguatkan si produk ini? Nah, desainnya seperti rumus yang pernah saya ungkapkan beberapa hari yang lalu. Rumus value. Maka value itu adalah benefit dibagi price. Gimana rumusnya? Value adalah benefit dibagi price. Kekuatan produk dibagi harga. Maka gimana? Kalau harganya makin rendah, value-nya gimana sebetulnya? Makin tinggi. Kalau benefitnya makin tinggi, gimana? Value-nya makin tinggi. Jadi kalau di atas naik, di bawahnya turun banget, maka Anda akan punya produk yang sangat kuat secara value. Maka di dalam bisnis itu ada grafik begini. Naik secara value, tapi gimana caranya? Dia turun secara cost. Ini bukan logo Yahudi ya. Saya diajarinnya begitu di tools dari Amerika sana. Ya mungkin mereka kerjasama lah ya. Jadi value naik, lalu kemudian cost turun. Gimana caranya? Bisnis tuh kalau mau kuat ya begitu mekanisme berpikir. Maka ya, membangun produk yang kuat itu rumusnya jadi sederhana. Value, benefit ini dipecah. Benefit itu ada yang namanya benefit fisik, benefit fisik, ya, ditambah kita sebut dengan benefit emosi. Benefit emosi. Maka ini rumusnya. Membangun produk yang unggul itu benefit fisiknya dipikirkan, benefit emosinya dipikirkan. Dibagi price, di mana Anda bisa mendesain price serendah mungkin. Itu desainnya. Nah, di slide berikutnya, gimana cara kita bangun benefit fisik? Ya. Benefit fisik harus pakai rumus 531. 531. 5. Apa yang menjadi trigger atau pemicu orang beli produk Anda? Pemicu pembeli. Nanti studi kasusnya roti si abang. Ya, nanti you bayar $100 Australia sama saya. Terus 3 hal yang lebih baik dan 1 hal yang tersuperlatif. Nah, ini kan dia punya cheese steak roti di Bekasi ya. Contoh, apa yang membuat orang mau beli roti? Ayo bang, apa aja bang? 5 hal. Enak ya, enak rasa. Apa lagi bang? Pelayanan cepat, akses. Apa lagi coba? Oke, harga. Nggak apa-apa. Harga. Apa yang orang memicu pembeli? Menarik. Ya, ya emosi, seleb. Ada selebnya gitu. Ada tersebut. Nah, dari 5 itu Anda harus lihat mana 3 hal yang menurut Anda lebih baik daripada kompetitor.
Ya kompetitor juga harganya sama, cuma maksudnya harganya punya harga juga murah, tapi Anda lebih baik, misalnya gitu ya. Maka yang kedua ini Anda bikin desain. Oh saya dari harga lebih oke. Kalau dari ukuran saya lebih besar. Dia ukuran juga medium, ya saya mediumnya lebih besar. Dari segi komposisi ingredients daging, saya daging lebih banyak. Makanya ada beberapa merek bakso itu yang kita masuk dia tulis asli daging sapi. Daging sapi 98%. Dari kaldu asli. Disembelih di rumah potong hewan sendiri. Kalau Anda ke Lampung ada namanya bakso Sony Legend, ya. Itu konon nyembelih sapi sendiri. Dan katanya sapinya dipijat, ya. Dan semua orang percaya kalau sapinya dipijat. Nah tapi harus ada yang Nah, mendesain itu harus ada yang Jadi Anda adalah produk yang apa? Nah, makanya roti si abang tadi saya desain kemarin, roti si abang itu adalah yang kekinian karena ownernya ada di luar negeri. Jadi dibangun kisah si abang bikin menu di Perth lalu jualnya di Bekasi. Ini keren. Ini roti menunya di Perth. Jadi kalau endorsement itu di Kings Park ada roti si abang di foto. Ini roti dari Perth tapi nyangkut di Bekasi. Itu nggak apa-apa. Atau sekalian dibuat ternorak sekalian juga nggak apa-apa juga. Ini roti paling norak gitu. Jadi kemudian orang mau beli. Terserah. Tapi perlu ada desain yang Nah itu kalau misalnya kita mau desain sesuatu. Maka satu desain benefit fisik bentuknya seperti ini ya. Kalau saya koreksi sedikit lagi, kalau norak udah masuk emosi karena kita babnya fisik, misalnya terbesar, atau misalnya terbanyak cabangnya, misalnya seperti itu. Terbanyak kejunya. Jadi harus ada roti si abang atau cheese steak, ya. Kejunya monster. Nah, jadi macam-macam. Kita bisa develop. Seperti Maici kan dia main di benefit basic kan level pedas dulu ya. Masih ada Maici kuning itu dia main di level pedas-pedas. Nah, sekarang gimana mendevelop benefit emosinya? Benefit emosinya. Kalau ingin mendevelop benefit emosi, harus dilihat yang pertama, Anda harus tentukan segmen targetnya seperti apa. Segmen targetnya seperti apa, lalu persepsi segmen targetnya itu seperti apa. Persepsi mereka seperti apa, yang kemudian persepsi itu diikat pada produk kita, diikat pada produk yang akhirnya dia jadi brand generator demand. Itu flow-nya. Contoh, saya kasih contoh segmen target ya. Segmen target kalau di Indonesia ada kafe namanya Abnormal. Segmen target Abnormal. Persepsi yang dibangun apa? Gaul. Maka diikat abnormal dengan abnormal ya, dengan gaul itu bareng. Abnormal dia ikat dengan gaul. Kafenya anak muda, maka brand generator demand-nya ketemu. Dia mengenerate orang-orang muda ya, orang-orang gaul. Di hotel misalnya, di hotel itu sekarang ada misalnya segmen target top hotel. Itu hotel-hotel murah, persepsinya budget. Maka dia ikat ya, tampilan hotelnya itu hotel budget. Dari komunikasi fotonya, kamar sempit-sempit, harga di bawah 400-300 ribu ya. Lalu kemudian dia citrakan simple, sederhana, linennya putih, sederhana begitu saja. Lalu kemudian kamar mandinya tabung dan seterusnya. Akhirnya brandnya keikat, brand generatornya jadi.
Ini adalah bagaimana cara membangun kekuatan emosi, yang ini bangun kekuatan fisik. Nah, kalau kekuatan fisiknya kuat, kekuatan emosinya kuat, naik nggak ini dua-dua? Iya kan? Dia naik. Nah, begitu dia naik, price-nya turun, value-nya kuat. Nah, begitu value-nya kuat, produk bisnis Anda strong. Begitu produk bisnis Anda strong, Anda naik ke situasi apa? Blue ocean strategi. Jadi kawan-kawan sekalian, sebelum bisnis harus diperhatikan betul produk, kekuatan produk. Pembicara juga begitu. Ya. Di industri edukasi Anda juga harus punya distinktif. Kita juga harus punya distinktif. Tadi di kamus saya coba, istri saya mulai ngobrol sama ibu-ibu. Ya. Mudah-mudahan bukan karena ngobrol sama istri saya gitu. Istri saya coba searching apa pendapat ibu-ibu. Oh iya, materinya simple, tapi memang implemented. Jadi memang kekuatannya harus lihat kita, harus sadar. Randy Saputra ini bukan lulusan Al-Azhar, dia lulusan Pondok Koridor Masjid Salman, kan gitu ya. Di Salman itu ada Mata Salman, Majelis Taklim Salman, ma'hadnya kampus. Jadi lulusan ma'had kampus. Karena dia lulusan ma'had kampus, ya konten materinya nggak bisa kayak Adi Hidayat. Adi Hidayat hadis nomor sekian, pojok kiri bawah, susah kita ngejarnya gimana. Maka kita harus ambil di distinktif yang berbeda. Apa distinktif yang berbeda? Implementatif, hal-hal yang misalnya sederhana. Nah, dengan begitu produk speaker, produk pembicara jadi kuat. Oh, mainnya di sini. I teach you about business, tapi saya nggak kayak teman-teman coach yang lain yang rumit. Sederhana aja kan kita pikirin kan. Yang kita gambar-gambar mudah untuk dicerna. Berapa chapter nih saya bahas? 1, 2, 3, 4 chapter desain produk. Sederhana, simple, mengena, mudah untuk diterapkan. Jadi di dunia edukasi juga kita juga harus punya kekuatan. Di dunia produk juga harus punya kekuatan. Nah, yang jadi permasalahan di pengusaha muslim saat ini atau muslim entrepreneur saat ini adalah asal jual. Udah kita semangat buka, tapi kemudian produk strength-nya nggak pernah kita pikirkan. Misalnya, ayo buka toko retail milik umat, kita nggak ngukur tuh rantai pasoknya stabil enggak, harganya bisa bersaing enggak, servis kita kayak apa, terus sistem IT kita kayak apa. Akhirnya jadi berantakan. Jadi kalau misalnya bisnis itu berantakan, memang dapat ditengarai itu memang value produknya nggak kuat. Value produknya memang harus diakui nggak kuat. Karena kalau kuat pasti market pilih kita. Begitu saja. Sudah 8:30. Jika ada pertanyaan silahkan. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Silakan kalau ada ini pertanyaan atau ada. Ya, dengan Pak siapa? Agus. Ya, Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ini tadi yang value fisik benefit sama benefit emosi. Terus kita harus turunkan price. Sambil contoh Apple. Ya. Price-nya nggak pernah turun. Tapi ya dia ada market sendiri. Gitu. Berarti ada produk-produk tertentu yang mungkin price mungkin kita nggak turunkan, tapi yang lainnya dinaikkan. Bisa juga ya seperti itu. Iya, Pak. Yang penting begini, ini kan price turun dan naik ini kan untuk naikin value. Kalau Anda bikin bisnis begini, saya tulis aja biar gampang ya. Misalnya benefit Anda 10, di sini harga Anda 2, value Anda berapa? 10 bagi 2, 5. Kompetitor datang, saya akan buat produk yang sama seperti Kang Agus 10. Saya hargain 1, value-nya berapa? 10, Anda kalah. Anda kemudian ngomong, oke, saya nggak mau ubah harga saya. Benefit saya naikkan 30. Berapa value Anda? 15. Naik nggak?
turun nggak harga? Enggak, tapi yang dihantam apa? Yang dihantam benefitnya, entah fisik, entah emosi. Nah, bahkan kalau ini Anda naikkan jadi 2,5 masih menang nggak? Masih menang 12. Nah, rahasianya Pak, ketika kita menaikkan benefit fisik dapat dipastikan naikin cost. Benar? Bikin lebih besar, lebih bagus, kecuali Anda jago di operation. Kayak Syamil Quran itu jago di operation. Jadi harga kertas naik, UMR naik, tapi kemudian dia siasati operation, jadi apa? Cost produksi tetap bisa turun. Itu kalau misalnya tim manufacturer Anda canggih, tapi biasanya naikin benefit fisik menaikkan cost. Benefit fisik umroh itu apa? Lamanya perjalanan umroh, hotelnya. Anda naikkan dari sofa ke Hilton, naik nggak? Naik pasti. Anda naikkan hotel dari row 2 ke row 1 dekat Masjidil Haram, naik nggak harga? Naik. Maka dari itu, strategi menaikkan yang atas ini Bapak Ibu sekalian, di semua bisnis pasti dia nyerangnya ke sini. Benefit apa? Emosi. Karena di benefit emosi inilah seperti saya ceritakan kemarin, everybody didn't buy your product, everybody buy your story. Story itu di mana? Emosi. Ya. Steve Jobs kalau misalnya dia mau buat produk kan, dia presentation. I deliver for you iPod. Dengan hanya satu tombol, orang gitu ya. Habis itu orang suruh antri di belakang, selling on the stage. Habis semuanya. Itu orang terdrive dengan apa? Emosi. Apple, Mac, jam, Apple, lalu dia bilang apa? Koneksi. Semuanya integrated. Apa yang dia bangun? Apple fanboy. Ya kan? Kalau saya sedikit sedikit Asia, saya Samsung fanboy. Ini pakai Vivo karena dikasih kiai saya, guru saya kasih. Kayak ini Vivo bagus. HP antum Samsung lama, ini gak tega lihatnya. Ada yang kemarin ngasih Note 9, tapi belum saya kasih. Nah, saya Samsung fanboy. Jadi mainnya apa? Benefit, emosi. Nah, maka dari itu bisnis nggak boleh, bukan nggak boleh ya. Bisnis itu alangkah baiknya tidak mutar-mutar di benefit fisik, enaknya, komponennya, ingredients. Karena kalau Anda mutar-mutar di sana, pasti orang lain juga bisa punya hal yang sama. Hari ini ayam geprek bensu ya, Ruben Onsu itu hit banget di masyarakat karena dia main benefit emosi kan. Restorannya artis. Padahal ada nggak ayam geprek yang lebih enak dari itu? Rasanya juga banyak. Tapi karena dia main di benefit emosi dia jadi. Makanya desain produk itu harus lengkap. Benefit fisiknya di top up oleh apa? Benefit emosinya di increase oleh apa? Saya menemani Sambelayah Corporation bikin bakso. Baksonya ngambil Nata sendiri. Nah, kemarin artis musyawarah datang, salah satu artisnya Nata Reza. Akhirnya udah nih saya lihat di Instagramnya Nata Reza ada Nata the Bakso. Nah, ini kerjasama antara orang yang bisa bikin restoran sama orang yang punya influence. Nata Reza Instagram followernya 1,2 juta. Jadi memang artis, ya. Artis yang cukup luar biasa, pengaruh. Nah, Nata Reza nguatin benefit emosinya, lalu kemudian Mas Wawan nguatin benefit fisiknya. Kerjasama syirkah. Jadi barang. Ya, ada benefit emosi. Secara demikian kan. Jadi nggak harus killing price, bahkan bisa naikin price. Kalau Anda satu-satunya malah Anda bisa naikin terus-terusan, suka-suka, nyebut gitu.
Kayak misalnya endorser artis. Beberapa artis itu endorse-nya satu kali posting bukan di IG feed tapi di IG story, Pak. Tahu IG story ya? Jadi maksudnya di story yang 24 jam terhapus. Itu 30 juta rupiah. Siapa yang ngetarif, Pak? Kan kita pusing tarifnya dari mana, benar nggak? Pokoknya artis asal nyebut aja, aneh endorse IG story, enter 30 juta. Dan orang mau 30 juta. Makanya ternyata ini strategi tas-tas mahal, Pak. Jadi tas-tas mahal itu, jangan kita itu ketipu ya. Jadi tas-tas mahal itu biasanya dikirim ke influencer. Victoria Beckham pegang satu. Mereka dikasih endorse. Pegang tasnya di foto paparazzi. Cek, Victoria Beckham pakai Louis Vuitton atau pakai Gucci atau pakai Hermes terbaru. Heboh seluruh dunia. Baru dia jual. Ini tas yang dipakai Victoria Beckham. Dijual 750 juta 1,2 M. Habis, Pak. Di toko-tokonya Hermes. Dia main apa sebetulnya? Benefit? Emosi. Sama kayak Syahrini juga. Dikirim-kirimin tas, dikirim mana? Pokoknya apa yang kemarin rame mukenanya Syahrini. Berapa? How much? 3,5 juta 5.000 pieces. Ada emasnya kan? Langsung sold out. Ya. Sold out. Jual mukena 3,5 juta sampai 5 juta. Mukena Syahrini satu kali posting aja lagi begini, nanti ada namanya Syahrini sekian gram 3,5 juta, ludes 5.000. Habis itu Dirjen Pajak nge-WA. Jangan lupa pajaknya. Kata Dirjen Pajak gitu. Ya Allah, ya Allah. Nah, kenapa orang bisa terdrive seperti itu? Enggak semata-mata fisik, karena bisa jadi emosi. Nah, ini cara berpikir kita di bisnis ya. Saya nggak tahu per marketnya kayak apa, tapi kalau Anda mau fight di Indonesia, polanya begini. Hampir di seluruh wilayah juga nampaknya sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Nah, ini harus kita sepakati dulu. Terima kasih Ustaz Yusuf ya. Coba sama-sama benefit kita desain untuk market. Coba sama-sama benefit kita desain untuk market. Jika market kita merasa bahwa itu benefit dan benefit emosi, lakukan. Contoh, saya kira Sushi Tei adalah restoran yang ampuh nggak mau ngurus halal MUI. Saya kira. Jadi kan teman-teman saya dulu makan Sushi Tei, nggak ada halal MUI-nya nih. Kalau kami kan di kalangan dakwah keyakinannya sederhana, masuk barang haram, doa nggak terkabul. Daripada belain makan sushi enak terus aneh gak ijabah doa, ngapain gitu? Kita nungguin gitu, Sushi Tei ini bakal ngurus halal MUI nggak? Kayaknya bagi Sushi Tei market muslim gak penting. Saya kira tahun ini ngurus dan keluar. Itu antrian muslim, Pak. Masya Allah. Saya tanya Mbak, habis ngurus halal MUI gimana, Bu? Iya, Pak, rame banget. Antrian di TSM itu, Anda datang ke Trans Studio Mall di Sushi Tei jam 7 malam, Anda bisa masuk ke jam 9.15. Dan antriannya itu antrian A, B, C, D. Kalau A berdua, kalau B itu bertiga berempat, kalau C itu 5, 6 sampai 7. Jadi antrian itu ada A, B, C, D, A berapa, B berapa. Saya waktu itu antrian C44, berlima sama anak-anak. Jadi kalau misalnya mau market Anda religion sensitif, halal sensitif, ya statement itu. Di statement itu. Tapi kalau misalnya market Anda, ya bukan berarti nggak usah jual yang halal ya. Artinya, oh kita ingin menunjukkan kalau kita juga sedekah, kalau kita juga spiritual company. Sepenting apa di mata market, itu harus diukur juga. Kalau bagi market itu adalah hal yang sensitif, follow gitu. Misalnya nih, Abang roti milenial Bekasi, Ngatam pasar milenial yang umum. Terus tampilannya roti si Abang teh soleh banget gitu. Ya. Endorsernya si Frun gitu kan. Brand ambassadornya Felix Shaw misalnya gitu.
Pokoknya ustadz-ustadz deh gitu. Nah ini harus kita ukur juga seberapa attract milenial pada itu, kecuali kalau abang mau bikin roti memang khusus muslim milenial hijrah, cocok tuh barang, pakailah brand yang seperti itu. Tapi kalau memang lagi mau ngantem pasar lebih luas, kita harus ngukur juga seperti apa persona yang mau kita develop. Hanan Ataki kan merancang dakwah itu kayak merancang brand, Pak. Dia pakai kupluk, bener kan? Ustaz Hanan itu pakai kupluk. Pernah sih Ustaz Hanan dulu. Nanti ada ngomongin ya. Jadi Ustaz Hanan itu pakai kupluk, pakai baju kotak-kotak, main skateboard. Dia beberapa tayangan shift itu main skateboard, main selancar gitu. Karena beliau juga kan langsing ya. Jadi kalau selancar itu bisa. Ya. Jangan tuntut saya selancar. Maka kalau lihat Ustadz Hanan, asosiasinya apa? Youth, ya kan? Youth, seger, fresh, milenial. Maka dilihat dari konten Ustadz Hanan, jarang bicara husnul khotimah. Karena generasinya generasi muda yang sama mati rasa jauh gitu. Jadi dia bicaranya apa tuh konten Ustadz Hanan? Cinta, kalau menikah dengan istri orang tua kayak apa? Jangan baper, kalau ditolak yakin sama Allah, kalau jatuh cinta ngomong sama Allah. Kan ceramah-ceramahnya begitu. Banyak anak muda yang berat tobat karena merasa dosanya banyak, dikasih kabar gembira sama Ustadz Hanan, Allah tuh maha pengampun, mengeluh kamu dan seterusnya. Jadi antara tampilan Ustadz Hanan, lalu kemudian setting dakwahnya, materi dakwahnya itu berkesesuaian. Itulah yang disebut benefit emosi. Jadi didesain, Pak. Semua produk yang jalan di pasaran itu desain. Agim desain. Agim desain. Desain manajemen Volvo. Ceramahnya konsisten. Guru saya ya, pamannya Ramdan Rabbani, Ustadz Al-Mukarram Saiful Islam Mubarak itu mendesain. Bicara Quran. Sampai sekarang YouTube-nya Quran. Sahabat saya yang desain itu bicaranya Quran, tafsir. Ya, YouTube-nya. Jadi mendesain. Ya. Siapa lagi? Guru saya Kiai Lukman mendesain anak yatim, fakir miskin, Islam peduli sesama. Nah, itu didesain. Nah, produk itu selalu didesain. Apa desain bedanya McD dan KFC? Coba kita bahas yang kita lihat di depan mata, ya, tentang benefit emosinya McD dan KFC. KFC itu dia ngambil di meals berat, makan siang, makan malam. Jadi kalau Anda lihat menunya KFC itu dia yang heavy, makanan berat, ya kayak nasi, ayam dan seterusnya. Dia ambil selang makan siang, makan malam. Maka targetnya si KFC ini apa? Family. Anda lihat McD, di mana McD itu main? Kudapan, Pak. Nugget-nugget kecil, burger, kentang. Dan kalau Anda masuk ke McD sama ke KFC, kalau Anda masuk ke KFC, orang ngantri makan pulang. Kalau di Jakarta McD isinya apa? Orang ngerjain tugas. Colok laptop, kerjain wifi. 24 hour. Itu budaya di McD. Jadi McD itu mendesain benefit emosinya memang untuk tempat nongkrong, sebuah tempat yang terbuka, dan dia makanannya itu lebih pada kudapan. Kudapan itu makanan antara, karena dia nyerang KFC di situ. Tapi kalau KFC dia fokus pada berat. Tapi karena KFC juga melihat loh, ternyata makanan kudapan ada uangnya juga. Nah, muncul KFC, bangun KFC Cafe, lalu dia buat yang semacam fish and chips, terus kemudian dia bikin juga produk-produk turunan. Tapi menurut saya nggak bisa terlalu menang ya, karena KFC juga permasalahannya lain juga. Itu Pak, jadi tergantung marketnya siapa. Kalau misalnya ayahanda dan teman-teman bikin restoran di Perth khusus halal muslim, nah itu bisa jadi emosi. Tapi kalau Anda mau pasar yang lebih luas lagi, ya berarti komunikasinya perlu ditambahkan sedikit. Saya kira demikian. Ada lagi? 10 minutes? 10 more minutes? Ya, silakan Mas Adi.
Apa masuk? Dan sekarang kan lagi banyak bisnis online. Misalnya Iya. Tokopedia atau eBay kalau di sini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya memaksimalkan dan berbeda dari yang lain? Karena agak sulit nih kalau toko online seperti itu. Iya. Kayak eBay misal, orang banyak perang harga paling rendah, terus ongkos kirim free seperti itu. Cuman apa ya? Bagaimana sih caranya supaya kita berbeda dari yang lain gitu? Iya, jadi apa yang dilakukan oleh marketplace Bapak Ibu sekalian, sebetulnya marketplace itu melakukan ini. Marketplace itu sedang melakukan ini dia, disruption. Sering dengar ya? Disruption. Apa itu disruption? Dia lagi pengen memang membumi hanguskan bisnis orang lain secara kasar. Apa yang terjadi begini? Ini marketplace, ya. Terpaksa saya harus ajarkan biar nanti tahu cara mainnya gimana. Ini marketplace. Ini supplier. Supplier listing di marketplace. Kenapa listing di marketplace? Karena marketplace ini sering dikunjungi orang. Everybody buka lapak, everybody buka Tokopedia. Maka penting bagi supplier untuk listing di mana? Di marketplace. Di sini ada market. Di sini ada user, kita sebutnya begitu saja user. User juga ke sini, Pak. Beli di marketplace, marketplace forward ke supplier. Hampir mereka nggak ada untung sama sekali. Bahkan mereka rugi. Tapi ingat, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini terjadi, mereka kemudian mengetahui behavior dari market. Berapa orang yang beli elektronik, HP, berapa orang yang beli ini, berapa orang yang beli mainan ini dan seterusnya. Maka bisa nggak begini? Supplier nggak dipakai lagi, lalu dia supply sendiri with their own label. Bisa nggak? Halo? Bisa. Dia kan udah kelihatan tuh. Oh, yang butuh mainan begini-begini, dia lompat langsung bikin on label. Kayak Kogan. Apa? Kogan gimana maksudnya? Ya kayak coach itu kan, coach kan brand sendiri. Nah iya. Kalau Anda sekarang nggak usah jauh-jauh, misalnya Anda ke Indonesia, ke Indomaret, kan udah ada gula Indomaret, beras Indomaret, air mineral Indomaret. Kan awalnya dia kanal distribusi kan? Aqua nempel di situ, Le Mineral taruh di situ, tapi begitu ada masuk di samping Le Mineral ada Indomaret punya produk, murah lagi. Belum lagi dia punya gula, punya apa, maka someday bisa jadi satu outlet itu isinya brand-brand dia juga. Nah, strategi mereka develop on label. Maka dari itu untuk melawan marketplace sebetulnya cuma satu, harus bangun market sendiri itu yang pertama. Maka Anda harus pegang database. Makanya kalau Anda lihat saya kan cara kerja saya ngumpulin follower itu lewat WA. Saya punya grup WA Kamrendi Business Notes ya. Nanti di akhir, kalau nggak sekarang aja boleh ya. Jadi Anda bisa WA ini +62 085 22 0-nya 4 kali 122. Join grup WA KRBN. Anda tulis begitu saja ke nomor ini. Nanti Anda masuk tuh. Saya mengelola hari ini 85 grup. 85 grup WA Pak. Tapi satu arah ya. Supaya nggak ada yang bisa ngepost macam-macam. Itu satu arah. Saya banyak bicara bisnis di sana. Jadi grup WA itu adalah bagaimana kita bangun kolam kita sendiri. Lalu berikutnya, maka Anda harus mulai memikirkan bisnis yang gak ada substitusinya di marketplace, Pak Agus. Apa produk yang Anda buat yang produk itu tidak ada substitusinya di marketplace gitu. Maka harus masuk pada program inovatif, nggak jual komoditas. Jual komoditas itu begini. Kalau Anda jual santan, orang lain bisa jual santan nggak? Bisa jual santan. Ya.
santan jual santan. Kalau Anda jual gula merah, orang lain bisa jual gula merah. Nah, gimana caranya? Yang Anda deliver itu cuma Anda yang bisa deliver. Ya. Nah, itu kan harus dipikirkan gimana caranya. Makanya kan kawan-kawan kemarin itu, kawan-kawan saya yang jual madu, akhirnya ketemu formula madu pahit. Itu naik juga di pasar Indonesia. Madu biasa manis, dia madu pahit. Suppliernya khusus, jadi dia kemas ulang madu pahit. Habats, semua orang jual habats. Nah, begitu dia jual habats, dia minyak habats. Udah mulai distintif. Minyak habat dicampur dengan apa? Nah, mulai lagi distintif. Jadi di pasar herbal itu tuh berperang pembedanya sekarang kenceng banget karena memang pengen ngejar pembeda tadi. Bisnis rata-rata bikin. Tapi kalau kita kemudian fightingnya di komoditas, ya satu berat, putarannya besar, modalnya juga cukup besar. Menurut saya di kalangan kaum muslimin sekarang mesti nyoba di yang periferal, yang di tengah, ya industri kreatif. Karena Anda tahu sendiri kalau komoditas kan sedang dikuasai siapa kan Anda mesti. Kalau komoditas itu harus menang putaran, menang volume, menang besar. Kalau Anda kalah volume, jelas kalah harga. Maka dari itu Muslim harus main di yang sifatnya di tengah, ada benefit emosinya. Kayak misalnya Muslim jual kain, susah Pak. Tapi kalau Muslim jual brand, itu masih menang sekarang. Ada Ria Miranda, Robbani, Zoya, Etika, Keke Busana, itu masih menang di pasar. Karena dia mulai main dengan apa? Aditif, namanya benefit emosi, ya kan? Tapi kalau Anda main di komoditas yang gak ada benefit emosinya, orang beli kain butuh benefit emosi nggak Pak? Enggak, pokoknya berapa ya, berapa tebal, motif sama, singkat. Sama kayak beli beras kan? Kalau Anda beli beras, orang beli beras untuk komoditas, ya pokoknya beras. Berapa kilo gitu. Nggak ada beras ini kalau dimakan jadi cantik gitu misalnya beras. Saya kemarin ketemu kemasan beras keren juga Pak, gambarnya bayi, pakai tongkat raja, pakai mahkota, mereknya Anak Raja. Ya, itu sudah main ke benefit emosi kan. Tapi seberapa penting sih orang beli beras gara-gara dilabelin Anak Raja, jadi oh ini beras buat anak aneh. Kalau aneh beli beras ini berarti anak aneh anak raja. Supaya aneh raja. Sampai saya foto tuh. Lucu nih merek nih, beras Anak Raja Pak mereknya. Tapi sejauh mana orang mau benefit emosi untuk komoditas, rasanya nggak ada. Tapi kalau make up, serum, ya, sabun, produk kecantikan, apalagi ngomongnya kecantikan, perawatan tubuh, demi Allah itu pasti semua main perasaan. Makanya ibu-ibu kan konsumsi perawatannya itu pasti triggernya perasaan. Susah pasti kalau pasti nggak ke benefit, nggak ke benefit fisik. Saya suka lucu di Indonesia ya, brand macam-macam ya Pak. Ada brand A, B, C, D, E. Yang ini nggak terlalu laku, yang ini laku banget yang ini. Demi Allah Pak, satu pabrik, hulunya sama, dan formulanya cuma dibedain beberapa. Tapi yang ini laku banget, yang ini tenggelam. Sebetulnya isinya juga sama. Serum-serumnya, lotion-lotionnya. Kalau kita lihat tuh kan suka, kalau dari Indonesia itu kan diproduksi oleh PT, ada ya? Diproduksi oleh PT. Coba lihat nama PT, sama. Berarti yang terjadi di dunia kosmetik ranah bawah tuh apa? Emosi, karena benefit fisiknya sama. Bisa beda harga loh Pak. Yang ini 30.000, yang ini 100 sekian ribu. Makanya kalau teman-teman jual kosmetik, kayaknya cepet. Karena COGS-nya belasan ribu, delivery harganya 150, 160. Dan orang mau beli karena udah masuk di ranah perasaan. Kalau aneh pakai serum ini, kulit aneh bersinar cemerlang lagi. Udah main di perasaan, jadi mau bayar berapa aja mereka mau. Begitu Kang. Jadi untuk mengalahkan marketplace, Akang harus cari yang mereka nggak jual, yang memang market yang khusus banget. Makanya kalau mau bisnis ini
harus banyak-banyak betul-betul minta pertolongan Allah supaya dikasih ilham. Ini kan lagi-lagi ilham. Apa yang kemudian kuat di pasar yang kalau kita hadir kemudian bisa strong diterima oleh masyarakat. Ada lagi yang lain? Silakan. Sudah jam 9 malam. Last question. Menemukan benefit emosi itu gimana ya? Benefit emosi itu nggak ditemukan di desain. Iya, di desainnya yang pertama ibu caranya adalah mau mendesain produk ibu ini benefit emosinya mau seperti apa. Misal, produk saya ini kalau dipakai, misalnya gini ya, saya ada punya kawan tuh, dia produk gamisnya itu positioningnya ibu-ibu yang berbadan besar. Jadi dia cari model yang gak langsing, semua modelnya continue cabi-cabi semua. Nah jadi dia nyediakan gamis untuk ibu-ibu cabi. Nggak gemuk Bu ya, tapi apa? Cabi. Cabi sama gemuk ini kan tipis. Tapi dia konsisten, dia nggak pernah pakai model yang tirus-tirus tinggi semampai, nggak pernah. Dia cari itu yang bodinya bodi ibu-ibu. Dan disuruh pakai gamisnya pemotretan, dan itu persepsi yang dibangun. Ini gamis syar'i pas buat ibu-ibu, ya, pasca melahirkan misalnya. Dan itu khusus kan biasanya. Dan produknya jalan. Jadi produk itu didesain seperti parfum Axe. Axe itu kan dari pertama kita lahir iklannya stabil di seluruh dunia bahwa ini parfum mengattract wanita. Kan bahasa iklannya begitu terus Axe. Anda lihat lagi misalnya iklan Pocari Sweat. Pocari Sweat selalu bicara tentang ini minuman untuk mengganti ion tubuh, cairan tubuh yang hilang. Selalu begitu. Continue dia mengkampanye hal seperti itu. Sama kayak Indomie kan. Indomie itu sejak kapan Bu Indonesia itu seleranya makan mie, makan terigu, makan gandum? Gak ada. Tapi 10 tahun iklan Indomie apa tadi? Seleraku. Loh, udah 10 tahun. Indomie seleraku. Itu iklan terus di TV. Indomie seleraku, Indomie seleraku. Jadi benefit emosi itu didesain di otak manusia. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro itu kan dipaksakan Pak benefit. Dulu kita cuma punya budaya gosok gigi pagi, lalu kemudian si Irji dengan Pepsodentnya nemenin anaknya gosok gigi malam. Itu saya dapat cerita dari Unilever memang, Mas Aryo yang memang mendesain marketingnya Unilever. Jadi begitu dia iklankan Pepsodent gosok gigi malam, itu penjualan Pepsodent naik 1,5 kali lipat Pak. Karena yang dulu 1 kali mencet, ya, mencet apa? Mandi pagi, mencet mandi sore, sekarang mencet mau tidur. Jadi kayak Pepsodent aja itu mendesain persepsi yang dibangun. Oh, kalau misalnya gosok gigi bukan cuma mandi pagi, mandi sore, tapi mau tidur pun gosok gigi. Dan itu di campaign Pak, di iklan mereka konsisten. Tiap malam tuh naik iklannya. Irji ngajarin anak gosok gigi. Akhirnya mencetnya 3 kali. Kita tunggu aja si Pepsodent ngomong habis makan gosok gigi. Habis deh. Udah pencet pagi, pencet sore, pencet malam 3 kali pencet, makan 3 kali. Udah 6 kali pencet. Begitu 6 kali pencet naik tuh 3 kali lipat penjualan Pepsodent. Belajar sama brand-brand besar bangun emosi, ya. Pepsodent itu sebetulnya ketika dia jadi market leader dia pusing Bu. Karena apa? Karena begitu dia jadi market leader dia nggak mau orang itu begitu ke supermarket cuma pilihan Pepsodent dan non Pepsodent. Kan orang ini memilih kan. Jadi yang dia lakukan apa? Dia program kita untuk memilih di antara dia. Coba disadari. Ada Pepsodent gigi berlubang, ada Pepsodent herbal, ada Pepsodent whitening, ada Pepsodent untuk gigi sensitif. Benar nggak? Yang warna kuning, warna hijau, warna apa? Begitu kita kerak, kita lihatnya apa? Pepsodent hukum. Mau tangan kita kemana? Sebetulnya tangan kita lagi kemana? Apa yang dia mainkan di situ? Emosi.
Kalau Anda jual susu ke rakyat Indonesia, saya punya susu, enak, saya punya susu, itu nggak akan ngangkat, Pak. Makanya tim branding bermain susu Anlin untuk tulang, bener kan? Kampanyenya pakai si Indy Barens, jalan 1000 langkah bersama saya, gitu kata Indy Barens kan? Supaya tulang kuat. Pokoknya urusan tulang menulang, kata si Anlin, aneh nih. Nah, pakai lagi yang lain, bintang six pack Elmen. Trust me, it works. Kalau mau six pack, minum Elmen. Saya udah nyoba, Pak. Tidak ada yang terjadi. Tapi kata Elmen, kalau mau six pack pakai ini. Kalau mau ini, kalau hamil pakai ini loh. Karena kalau dia jual susu, mati, ya kan? Kan di sini cuma powder milk, Pak. Powder milk tambah aditif kalsium, powder milk tambah aditif protein, L-carnitin dan seterusnya. Sesederhana itu jualan itu, Pak. Asal ketemu ilham. Ilham ini yang mesti kita cari. Di Jagorawi ada poster gede warna kuning susu Epeton Gain. Ya, Epeton. Susu buat manula yang nggak bisa makan. Jadi intinya kalau kita lihat manula susu, minum susu itu, kalau Anda punya orang tua nggak bisa makan, kasih susu ini aja. Ini pengganti makan. Menurut saya, ada Epeton, ada ini. Jadi di ranah susu, kalau mereka cuma jual susu nggak punya tempat, Pak. Tapi begitu mereka lurik kasih brand lagi gitu loh, apa jadi? Makanya Akang kan, Bapak kemarin cerita nyuci gorden, Pak ya. Sebetulnya mesti ditambahin layanan laundry gorden dengan nanoteknologi. Jadi kami membunuh kuman sampai satuan sekian milimikron. Itu kita pakai teknologi baru yang apa? Nah, yang nah, bener kan? Nah itu diceritain, Pak. Sekarang coba berapa dolar layanannya? masih belum. Nah, Belum naik. oh belum naik. Iya, jadi kita tuh perlu mencari apa? Perlu mencari celah. Saya di Jogja kan pegang rumah potong ayam Suciati Saliman, Pak. Jadi waktu haul orang tua kami, ayahanda Saliman Raharjo Yanto itu, ayam itu dikasih gambar logonya Bapak, kartun gitu, siluet pakai kopiah. Lalu kemudian kita bagi sebar ke masyarakat. Lama-lama dengan kemasan yang juga sama, kita sebar karkas ayam itu kemasannya ke daerah Nabire. Kita memang main di periferal yang ujung-ujung. Tiba-tiba orang nyebut kita ayam Pak Haji, Pak. Oh ini ayam Pak Haji, ayam Pak Haji. Dan orang tuh nyari mana ayam yang ada kopiahnya gitu. Jadi secara nggak sengaja itu benefit emosinya masuk gitu, terceritakan. Dalam hati saya, kenapa nggak kita kopiahin semua aja nih ayam gitu. Tempel aja muka kita nih, Saliman Raharjo. Jadi betul-betul main di kopiah Pak Haji. Kenapa? Karena kita punya masalah distribution center kami. Begitu pakai ayam dari kami, begitu ada yang murah dia khianati kami, ambil supplier lain. Nah ini kan nggak bisa dikhianati kalau misalnya suplai ayam berkopiah cuma dari kami. Berarti kan maksudnya? Kan dikunci kan? Kalau cuma karkas ayam, market di sini taunya karkas ayam, dia nggak tahu source-nya dari mana. Tapi kalau kita kunci pakai gambar kopiah haji itu, harga sama, besok kopiah hajinya nggak ada, market nanya, ini ayam kenapa jadi murtad kan gitu? Kemarin dia pakai kopiah. Ini ayam kenapa jadi nggak Islam lagi nih? Jadi bisnis itu ya lucu-lucu gampang, gampang lucu. Demikian ayahanda. Oh ya boleh. Baru ketemu sekarang. Baru ketemu. Tadi kan Ustaz dalam prosesnya berkaitan dengan saya kan mau curhat aja sekarang. Mungkin dari saya diperhatikan dari awal sampai ke ujung ada 5 sesi. Mungkin saya ada di Red Ocean, kami yang saya ada Red Ocean. Terus kita ditekan sama buyer, kompetitor juga mungkin kita bisa handle 25%, supplier kita pegang.
new subscription mungkin selama ini belum ada tandingan, cuma buyer sama kompetitor. Ya. Buyer menekan kita, ya jelas seperti yang saya kemarin jelaskan. Kompetitor kita bisa bersaing 25% karena kita servis Saturday Sunday. Ya, yang lainnya nggak bisa. Yang lain kompetitor yang lain by appointment, kita enggak, anytime anywhere we come to you. Masya Allah. Nah itu yang kompetitor lain nggak bisa. Kayak surga ya. Jadi mau ada. Iya, mau kayak saya datang as possible gitu. Itu yang kita layani dan kita datang ke rumah mereka. Sama yang lain juga datang ke rumah mereka. Tapi tidak weekend dan after hours. Mereka dibatasi sampai jam 4 atau sampai jam 5. Kita 6 o'clock, 7 o'clock bisa, kan? Itu yang kita punya. Nah sekarang hanya bayar. Di fisik semuanya sama. Satu supplier, satu kompetitor sama semua fisiknya. Itu aja, nggak ada yang berbeda. Chemicalnya segala macam. Chemicalnya, barangnya, apapun sama aja gitu kan. Tapi yang beda adalah buatannya. Yang satu buatan Australia, yang satu buatan Indonesia, yang satu buatan Cina. Nah itu kita bermain di situ mungkin di emosi. Yang kita jual adalah berbeda emosi yang saya bilang tadi. Saya tuh nggak pernah menawarkan pas masuk itu, nggak pernah menawarkan mau nyuci apa, enggak. Yang saya lihat foto, cerita tentang foto. Oh kamu fotonya ini sejak kapan? Nah cerita tuh dia dari awal dia dipoto sampai hari ini. Akhirnya udah setengah jam baru nanyain harganya. Itu udah kena. Tapi tetap bayar itu menekan lagi gitu. Minta harga murah. Ya kita dibanding-bandingkan tadi kalau kita naikin benefit fisiknya tetap, tapi harga tetap aja gitu, nggak boleh jadi yang kita ke ujung sebelah sana bisa jadi harganya mungkin value-nya rugi gitu. Tidak dapat supplier kita dengan harga tuntutan bayar gitu. Nggak bisa gitu ya. Nggak kena, tapi kita cuma kerja bakti aja gitu. Kerja bakti buat dia gitu. Nah itu solusinya gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau solusinya begini, maka kita harus belajar namanya product penetration. Apa itu product penetration? Jadi gini. Kawan saya pernah bikin cucian mobil, Pak. Cucian mobil di daerah Tangerang itu biasa 40.000, 50.000. Dia hantam cucian mobil tuh 15.000, Pak. Ngantri nggak kira-kira mobil 15.000? Ngantri. Tapi begitu mobil itu masuk 15.000, tim salesnya datang. Pak, dashboardnya mau diganti. Pak, mau poles. Pak, mau tambah, kita ada produk aditif loh Pak, supaya hemat bensin. Jadi apa yang dia lakukan? Dia rugi di layanan cuci mobil, tapi dia ambil side buyingnya. Maka side buying ini yang dia menang. Sama kayak kawan saya Sambelaya, ayam nasi teh manis 6.500. Orang makan Pak ke dalam 6.500. Pertanyaannya, orang masuk apa ngantem 6.500 aja? Enggak, dia ngantem es jeruk, dia ngantem telur, dia ngantem ini. Nah harga yang lain normal, bahkan taking profit. Jadi 6.500 itu traffic generator, dia cuma produk penetration. Kalau Anda mau menang cuci gorden bisa juga, cuci gordennya Anda buat flash. Tapi biasanya orang yang cuci gorden itu behaviornya mau beli apa? Nah itu yang Anda sediakan gitu. Satu boleh main aksesoris, dua bahkan kalau dia gorden kan berarti Anda datangin rumahnya dong. Berarti Anda bisa, berarti usernya user household kan, yang urusan rumah. Berarti Anda bisa jual gagang pintu, bisa jual wallpaper. Jadi cuci gorden itu cuma produk penetration. Cuci gorden, sale, cut off 50%. Saturday, Sunday, Anda diundang nih sama banyak orang. Anda masuk, Anda dapat database. Habis cuci gorden, Pak, wallpaper ini gordennya warnanya kayaknya bagus nih Pak. Kalau wallpaper ini masuk jual wallpaper. Punya kolam renang, masuk full services. Punya ini masuk. Jadi Anda udah kayak marketplace urusan rumah yang dekat dengan owner rumah itu.
Nah, mainnya kuat di database nanti. Jadi para owner-owner itu simpan database-nya, feeding penawaran banyak lewat WA, lewat call, lewat telepon. Kalau mau strategi bisnisnya seperti itu, ya. Semua bisa berarti ya? Hah? Ya, semua bisa. Ya semua bisa. Sekali. Yang penting product penetration, Pak. Palpi Orange itu kan product penetration. Dulu kan dia Palpi, minuman bulir jeruk. Sekarang Palpi isinya apa? Palpi delima, jambu, strawberry, semuanya masuk. Ayamnya KFC sama McD itu kan product penetration. Habis kita datang ayam kan dia jual macam-macam. Ada burger, ada potongan-potongan yang lain, ada nugget gitu. Dan itu kan sebetulnya kita lagi makan side supply-nya dia. Jadi ayam kalau sudah besarnya 1,4 atau 1,5 kilo tuh gak bisa dipotong. Bisanya di filet. Makanya kalau Anda makan produk filet, itu sebetulnya makan produknya gak bisa dijual. Makanya dia filet gitu. Kalau enggak dia bikin sop atau apa segala macam. Waktu ada sop kan lihat ayam gak berbentuk. Ya kan? Itu adalah excess. Ya, bukan limbah enggak, cuma ya side dari produknya yang kemudian di develop lagi supaya bisa jadi duit gitu. That's the business. Jadi saran saya ke Bapak itu, ya, kalau misalnya orang nekan terus supaya mau menang, Anda harus mikir gimana caranya tetap menang, ya, tanpa kemudian orang merasa kalah. Jadi Anda bisa masuk murah, tapi kemudian side-nya Anda bisa develop banyak hal. Begitu kira-kira ya. Udah Cukup? mungkin ya. Cukup udah ini. Iya sebenarnya udah lewat. Oh iya, oke. Mungkin kalau masih ada ini. Oke, besok sama- topik kita apa? Besok apa ya? Ada. Ya, besok terakhir public speaking kayaknya perlu didiskusikan lagi ya. Oh, Sama Pak Ramdan ya. nanti tolong saya di direct ya terus Pak. Iya. Thank you so much, semoga malam hari ini barokah, amin. Yang bisa diambil. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Thank you kawan-kawan yang di FB. Banyak Pak yang nonton Pak lumayan. Lumayan ini tambah banyak dan ada pertanyaan cuma mungkin dikasih Oke. besok aja ya. Itu Atau saya channelnya buat aja? Ikro, channel Iya, Ikro. Ikro. Thank you kawan-kawan Ikro, jangan lupa infak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.